Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube aku, Dia Safitri. Kali ini saya akan menganalisis teori psikologi sastra pada novel Pulang karya Leila S. Chudori. Sebelum kita membahas analisis psikologi sastra, di sini saya akan membahas pengertian psikologi sastra terlebih dahulu. Jadi, psikologi sastra adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis dalam diri pada tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang, sehingga pembaca merasa terbuat oleh problem psikologis yang terdapat dalam karya sastra. Psikologi sastra melakukan kajian sastra dengan memandang karya sastra sebagai kegiatan kejiwaan baik dari sang penulis maupun para pembacanya. Karya sastra terutama yang terbentuk prosa seperti cerpen, drama, dan novel pasti selalu menampilkan kisah tokoh-tokoh dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam menuliskan karyanya, para pengarang pasti menghadirkan tokoh dengan karakter dan perilaku yang unik untuk menambah daya tarik pada cerita yang dituliskannya. Aspek inilah yang diangkat oleh psikologi sastra sebagai bahan kajian, terutama mengenai latar belakang, tindakan, dan pikiran dari para tokoh dalam karya sastra terkait. Nah, setelah kita membahas dari pengertian psikologi sastra, langsung saja kita menganalisis teori psikologi sastra pada novel Pulang yang ditulis oleh Leila S. Chudori yang mengisahkan kehidupan sekelompok orang yang di dalamnya terdapat rekaan tata kehidupan dengan berbagai nilai kehidupan dan renungan pencerahan hakikat diri manusia. Adapun rumusan masalah aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik-konflik batin yang harus dilalui serta penjabaran wujud gangguan-gangguan mental atau psikologis yang dialami tokoh utama pada novel tersebut. Aspek kejiwaan pada novel Pulang dengan menguraikan wujud gangguan mental yang dialami tokoh utama. Kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik batin menimbulkan berbagai gangguan psikologis ringan seperti gelisah, trauma, stres, dan depresi. Gelisah dianggap sebagai penyakit jiwa paling ringan yang pernah dialami oleh setiap manusia. Segala persoalan hidup yang mengganjal dalam benak setiap individu akan menimbulkan gejolak akibat tidak tenang dan membuat penderita sering merasakan khawatir berlebihan, tegang, ataupun perasaan was-was. Jiwa tokoh utama Dimas pada novel Pulang seringkali merasakan kegelisahan karena jiwanya merasa terbelenggu oleh perasaan bersalah dan kesedihan setelah mendapat kabar tentang kekejian pembantaian simpatisan komunis. Rasa bersalah yang terus menghantui Dimas dipaparkan pada kutipan di paragraf pertama. Seandainya dia berangkat, dia tak akan tertangkap. Aku akan merasa tenang jika aku yang ditangkap. Aku tidak punya keluarga. Selanjutnya, perasaan gelisah yang mendalam terekam pada kutipan paragraf terakhir. Aku mencoba lahir kembali sebagai manusia baru, tetapi aku masih merasa sesuatu yang tertinggal di tanah air. Mungkin ada hatiku yang tertinggal pada ibu, pada Aji, mungkin juga pada Sutri dan anak-anaknya. Peristiwa pembantaian yang terjadi di seluruh pelosok tanah air membuat kehidupan Dimas seolah runtuh. Terlebih ketika Dimas mendapat kabar dari adiknya Aji yang menceritakan bahwa Solo tempatnya dilahirkan adalah salah satu kota yang diobrak-abrik dan diburu serta dibantai semua orang yang dianggap simpatisan komunis. Menurut cerita Aji, ibu dan Aji diinterogasi terus-terusan. Hal ini sangat membuat Dimas khawatir akan keselamatan ibu dan adiknya Aji. Surat-surat yang berisi kabar inilah yang membuat Dimas selalu gelisah dan trauma kepanjangan seperti pada kutipan pertama dan pada paragraf terakhir. Aku tak tahu, tapi kegelisahan mengganggu setiap kali aku membaca surat-surat dari Aji yang berisi kisah pembantaian. Sudah pasti ibu dan Aji diinterogasi habis-habisan. Sudah pasti rumah di Solo digeledah. Selain itu, kegelisahan Dimas terdapat juga pada kutipan teks halaman 20. Kamu tampak gelisah akhir-akhir ini, kata Viviannya. Aku mendengar kabar dari Jakarta. Pada kutipan tersebut dijelaskan bahwa Dimas kerap kali terlihat gelisah setiap mendapat kabar-kabar gelap dari Jakarta. Akibat dari rasa gelisah yang berkepanjangan membuat Dimas menjadi depresi memikirkan kejadian-kejadian yang terjadi di tanah kelahirannya yang begitu dia cintai. Hal ini terlihat ketika penulis menceritakan dalam novel bahwa tingkah laku Dimas mulai tak
tak wajar, dan ini sangat berdampak buruk pada pola kehidupannya. Untuk beberapa malam yang tegang, kami tidak makan, tidak tidur, dan didera kegelisahan tak berkesudahan. Kalimat kutipan teks di atas dapat diartikan bahwa setiap orang yang terganggu pikiran dan jiwanya untuk makan dan tidur pun tak mendapat kenikmatan. Hal inilah salah satu dampak dari terganggunya kejiwaan Dimas akibat surat-surat berdarah yang dia dapatkan dari rekan kerabatnya dari tanah air. Selain kegelisahan dan depresi, tokoh Dimas juga mengalami rasa trauma. Hal ini terjadi ketika Dimas tak berani lagi membuka surat dari Aji karena surat-surat yang Aji kirim bertopik tragedi-tragedi tragis yang membuat hati Dimas sakit. Rasa trauma ini seperti yang terdapat pada kutipan halaman 11 paragraf keempat. Tiba-tiba saja Paris berkabut, hatiku gelap, aku tak berani membuka surat kedua. Aku tahu surat kedua dari Kenanga, Putri Sulang Mas Hananto akan membuatku semakin lumpuh. Segala bentuk penderitaan akibat konflik batin yang menjadikan kejiwaan Dimas mengalami gangguan ringan ini penulis akhiri dengan kematian. Melalui kematian, Leila menjadikan solusi atas penderitaan-penderitaan yang Dimas rasakan, seperti yang terdapat pada kutipan halaman 450. Akhirnya ayah pulang ke karet. Akhirnya dia bersatu dengan tanah yang menurut dia memiliki aroma yang berbeda. Tanah karet, tanah tujuan dia untuk pulang. Adapun kesimpulan pada novel Pulang memiliki banyak konflik batin yang dialami tokoh utamanya. Gangguan jiwa akibat konflik batin tersebut penulis sajikan pada beberapa kutipan teks yang sudah dipaparkan di atas. Gangguan jiwa yang dialami Dimas pada novel Pulang ini akibat terguncangnya jiwa dan perasaan Dimas karena hidup jauh dari tanah air, jauh dari keluarganya, dan Dimas selalu mendengar kabar-kabar pahit dari Indonesia, serta Dimas selalu berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia walaupun sudah berkali-kali diperintah Indonesia. Pada akhirnya penulis memilih kematian untuk dijadikan akhir dari penderitaan psikologis yang dialami oleh tokoh utamanya. Itulah pembahasan tentang analisis teori psikologi sastra pada novel Pulang. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke keluarga dan teman-teman terdekat Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.